Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya mengajar di SDN Jatinegara 06. Saya mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500100534. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas 5 dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Wah, semangat banget. Sekali lagi deh. Ayo sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk menuntut ilmu ya. Tak lupa juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman seperti sekarang, banyak akan ilmu pengetahuan ya. Lalu kita agar lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat dulu ya. Coba Pak Guru mau cek semangat kalian. Tepuk semangat. Wah, bagus sekali. Alhamdulillah ya. Oke anak-anak, sebelum belajar ya, kita alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa ke depan. Abizar, silahkan. Oke, terima kasih Abizar. Sebelum belajar juga Pak Guru ingin periksa kerapihan kalian. Coba, hari ini kita hari apa? Hari Kamis. Seragamnya pakai seragam merah putih. Semuanya sudah pakai merah putih semua? Sudah. Wah, alhamdulillah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya di kelas ini. Sepatunya dipakai semua enggak? Berarti anak-anak di kelas ini sudah siap untuk belajar hari ini. Bagus ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan anak-anak, dipersilakan berdiri ya.
Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perjalanan Rasulullah. Di sini dari anak-anak, siapa yang tahu Rasulullah itu siapa? Saya. Ya, silakan Nabizar. Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah bagi seluruh umat manusia, Pak. Wah, kasih tepuk tangan untuk Abizar. Betul sekali. Ya, jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi hari ini kita akan menceritakan Rasulullah dalam perjalanannya menuju Madinah. Ya. Sekarang, nah, kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran. 1, silakan baca. Kamu. Apa tujuan pembelajaran kita? 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Iya, tujuan pembelajaran kita 1 adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke, nomor 2, silakan Bimo. Menceritakan kasih peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Iya. Yang kedua adalah kita akan menceritakan kisah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nomor 3, silakan kamu baca. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke. Siapa yang mau baca? Adela, silakan baca. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Iya, yang ketiga adalah kita menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang nomor 1 menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, kita mengetahui dulu apa itu arti dari hijrah. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan. Ya, perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya. Ya, dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kafir Quraisy. Ya, sebelumnya Pak Guru pengen tanya, kalian pernah nggak melihat atau mengalami tetangga kalian atau teman kalian ada yang pindah, entah itu pindah rumah, entah itu pindah sekolah, entah itu pindah pekerjaan? Ada pernah mengalami? Pernah, ya pasti pernah mengalami. Ya, misalkan ada teman kalian pindah sekolah misalkan dari Kalimantan, ya, dia pindah sekolah dari Kalimantan ke Jakarta, ya. Pasti orang yang pindah itu ada sebabnya. Nah, juga misalkan teman kalian pindah sekolah dari Kalimantan ke Jakarta, pasti ada sebabnya. Contoh misalkan orang tuanya pindah kerja ke Jakarta, jadi dia ikut pindah juga. Atau emang dia rumahnya pindah, ya. Sudah membeli rumah di Jakarta, bisa jadi, ya. Jadi pindah itu pasti ada sebabnya. Begitu juga hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti ada sebabnya, ya. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atas perintah Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang manusia yang paling taat kepada Tuhannya. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhannya pasti dilaksanakan. Yang kedua, adanya tekanan dari kaum Quraisy. Ya, jadi selama Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dan lama-lama banyak pengikutnya, sehingga kafir Quraisy merasa tidak terima, sehingga orang-orang yang masuk agama Islam yang mengikuti Nabi Muhammad ditindas, ya, karena dia tidak terima ada agama baru. Yang ketiga adalah jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Jadi
Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan semua umatnya, karena di sana di Madinah dijamin keamanannya umat dan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, yang keempat adalah permintaan dari penduduk Madinah. Penduduk Madinah sangat rindu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka juga menerima, ya, meminta untuk Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, sebelumnya kita lihat video tayangan ini. Ya, anak silakan diperhatikan ya. Kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? Yuk, kita belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah, yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Di dalam Gua Thur. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu.
memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Thur, mereka berjumpa dengan seorang gembala dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad dan beliau berbisik di telinganya, yang artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua onta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai dengan zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi Ar-Ronun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Dan anak, kayaknya udah pada bosen ya? Udah pada bete ya? Gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu, oke? Oke nggak? Siapa mau main tebak-tebakan? Ya, kita main tebak-tebakan supaya nggak bosan, oke? Nih, ada permainan tebak gambar, ya, games tebak gambar. Coba ya. Nah, gamesnya adalah aku adalah salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Siapakah aku? Ada yang bisa menebak? Ada yang udah bisa menebak? Ayo, siapakah aku? Saya. Apa? Saya. Apa? Ka'bah. Ka'bah. Betul Ka'bah. Ada lagi yang lain? Saya. Mekah. Mekah. Ada lagi yang lain? Apa ya? Saya.
Ka'bah. Coba kita lihat ya, apakah benar Ka'bah? Ya, betul ya. Ka'bah. Ka'bah adalah salah satu 7 keajaiban di dunia. Ya, mau lagi nggak? Oke, yang kedua, aku adalah benda yang sering dibawa oleh kaum muslimin. Kira-kira apa dan tahu nggak? Jawab aja. Apa? Al-Quran. Bagus. Coba kita lihat ya, apa benar Al-Quran? Ayo, kira-kira apa ya? Udah bisa nebak? Apa ayo? Udah bisa ketebak belum? Hah? Tasbih. Coba kita lihat. Apakah ada? Wah, betul. Tepuk tangan lagi semua. Oke, yang ketiga. Benda ini fungsinya untuk menutup salah satu bagian aurat wanita. Kira-kira apa ya? Jilbab. Coba kita lihat. Tuh. Ayo apa nih? Mau kena? Ada lagi? Sayap ini. Sayap burung. Ayo apa? Wah, betul. Jilbab atau kerudung. Ya. Mau lagi nggak? Coba kita lihat lagi yang keempat. Aku salah satu dari huruf hijaiyah. Huruf apakah aku? Coba kita lihat. Nih. Pak Gaul kasih tahu dah. Tuh. Hah? Huruf ba. Huruf ba, benar. Coba lihat. Kita lihat lagi. Ayo. Apa? Huruf apa ini? Go, pinter ya. Oke anak-anak. Sekarang buka bukunya. Ada di halaman. Coba ya. Coba buka di halaman 80. Ya. 80. Coba Pak Guru ingin bagi kelompok dulu ya. Ini udah semuanya udah dapat kelompoknya? Sudah ya. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok? 3. Kelompok 3. Ini kelompok? 4. Ini kelompok? 5. Kelompok 5. Oke. Ya, jadi tugasnya adalah masing-masing kelompok menuliskan intisari ya dari materi yang kelompok kalian dapati. Ya, jadi kelompok 1 itu materinya ada di halaman 80 bagian A. Ya. Dan kelompok 2 materinya ada di halaman 81 bagian B. Dan untuk kelompok 3 materinya ada di halaman 82 bagian C. Untuk kelompok 4 itu materinya ada di halaman 83 bagian D. Dan terakhir untuk kelompok 5 itu materinya ada di halaman 85 bagian E. Silakan masing-masing kelompok bekerja sama ya, membaca dan memahami terlebih dahulu materinya, lalu sebutkan intisari dari masing-masing materi tersebut ya. Oke? Paham? Paham? Paham. Oke, silahkan mengerjakan. Silakan mengerjakan, oke? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, ayo, silahkan dikerjakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo, silakan mengerjakan.
Ayo. Mengerjakan dengan baik ya. Kalau sudah selesai, boleh angkat tangannya ketua kelompoknya. Oke anak, sudah selesai semua belum? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugas kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ayo maju, gak apa-apa, maju semua aja. Ayo maju Kelompok 1 semuanya maju. Ini kertas siapa? Salam dulu, salam, perkenalkan masing-masing kelompok, masing-masing namanya, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok. Ya, silakan dibaca. Kaum musyrikin ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi ketika beliau berangkat hijrah. Ya, jadi ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan memberi salam dan perkenalkan kelompoknya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 2 ingin mempersembahkan hasil kerja kelompok kita. ayo silahkan. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk memberi kamu perintah hijrah. Ya. Untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ayo salam dan perkenalkan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan hasil kerja kami. Silahkan. Perjalanan diawali menuju Gua Sur. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai tanah kelahirannya, kota Mekah. Oke, kasih tepuk untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4. Ayo, silakan salam dan perkenalkan kelompok kalian. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Ya, silakan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap 3 hari di Gua Sur. Para pemuda Quraisy tidak berhasil menemukan beliau berdua. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 5. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Nabi Muhammad SAW dan rombongan berangkat ke Madinah melewati Laut Merah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, silakan duduk. Ya, alhamdulillah, bagus-bagus sekali. Kalian sudah bisa mengintisarikan materi apa yang kalian sudah pahami, apa yang kalian sudah baca dan apa yang kalian sudah pahami. Ya, oke. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang apa sih yang dapat kita teladani dari hijrahnya Nabi Muhammad? Yaitu yang pertama adalah rela berkorban. Nabi Muhammad rela berkorban meninggalkan kota tersayangnya, kota Mekah, untuk hijrah ke Madinah. Lalu yang kedua adalah percaya diri. Nabi Muhammad percaya diri. Sekalipun banyak musuh yang mengintai beliau agar tidak bisa hijrah ke Madinah, ya, tapi Muhammad tetap percaya diri karena beliau yakin kepada Allah sebagai penolongnya. Lalu teguh pendirian, ya, teguh pendirian. Nabi Muhammad teguh pendirian, tidak ragu-ragu, ya, tidak ragu-ragu untuk melaksanakan hijrah walaupun dalam perjalanan itu banyak sekali tantangan, ya. Yang terakhir adalah sikap tanggung jawab. Nah, harus selalu bertanggung jawab, ya, ketika Abu Bakar, ya, ketakutan, ya, akan intaian dari musuh kafir Quraisy, tapi Muhammad tetap menenangi Abu Bakar. Nah, itulah sifat tanggung jawab dari Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah berakhir untuk hari ini. Untuk mengevaluasi, Pak Guru ingin tanya, coba ya, apakah kalian paham pada pelajaran hari ini? Ya, coba. Pak Guru ingin tanya, apa tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Cukup sebutkan satu saja, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo, siapa? Anggita, silakan. Karena ada tekanan dari kafir Quraisy terhadap umat Islam. Pintar, kasih tepuk tangan untuk Anggita. Ya, karena adanya tekanan dari kafir Quraisy, ya. Lalu yang kedua, siapa yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah? Saya, Pak. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, pinter. Yeay, kasih tepuk tangan. Yang ketiga, yo, siapa yang bisa jawab ya? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar saat hijrah ke Madinah pernah singgah 3 hari 3 malam, yaitu di gua, di mana? Di Gua Sur. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari kita hari ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita insya Allah bertemu di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita bikin dulu, setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Oke ya, kita bikin dulu sebentar ya. Tepuk Nabi. Terima kasih anak-anak ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu menjadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi untuk hari
Sama-sama.